adalah umat Allah, pengikut Kristus, orang Kristen. Itulah orang Yahudi di sini. Nah, kalimat ini sebenarnya berbunyi begini. Mereka yang menyebut dirinya umat Allah, orang Kristen, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta. Orang Kristen palsu, karena sebenarnya mereka itu jemaat iblis. Ya. Nah, lebih mendalam tentang predikat jemaat iblis ini, kalau kita mau tahu apa ciri-ciri iblis. Yesaya 14 ayat 12 sampai 14 dikatakan, "Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi." Kalau dalam King James Version, ya, yang kita sudah lihat tadi, bintang fajar itu disebut, "Oh Lucifer, I will exalt my throne above the stars of God. I will be like the Most High." Jadi inilah bintang timur itu, ya. Iblis dulu adalah Lucifer, ya. Dia bintang timur, dialah si Lucifer itu atau iblis, ya. Dia mengungguli Tuhan, dia menyamai yang maha tinggi, saudara-saudara. Kenapa? Karena dia adalah makhluk ciptaan. Dia tidak mau mengakui Tuhan sebagai Khalik, penciptanya. Dia mau sama dengan penciptanya. Nah, bagaimana dengan jemaatnya? Tentu jemaat ini juga tidak mau mengakui Tuhan sebagai Khalik pencipta, ya. Saudara perhatikan di sini. Tuhan tidak berbicara tentang orang-orang ateis atau orang-orang yang evolusionis, ya, atau agnostis, ya, yang mengagungkan teori-teori pikiran manusia, logika atau evolusi. Di ayat ini Tuhan berkata, mereka ini adalah Yahudi atau rohani yang palsu. Artinya orang Kristen palsu. Jadi mereka mengaku sebagai orang Kristen, tetapi sebenarnya mereka adalah pengikut iblis. Pengikut Lucifer yang tidak mengakui kedaulatan Tuhan sebagai Khalik pencipta. Mereka membuat Tuhan sendiri, ya. Mereka sembah pemimpin agama mereka. Mereka sembah manusia. Mereka menyembah Tuhan. Tetapi mereka membuat objek yang lain menggantikan Tuhan. Ya. Nah, apa kata Tuhan tentang orang-orang Kristen palsu ini yang sebenarnya adalah jemaat iblis? Dikatakan, mereka akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Jadi saudara-saudara, jemaat Tuhan akhirnya akan unggul. Dan semua yang palsu, jemaat iblis, akhirnya akan tersungkur dan mengakui bahwa Tuhan mengasihi jemaatnya yang benar. Inilah, ya, pertentangan yang ada. Memiliki persoalan dengan jemaah iblis. Meskipun demikian mereka tetap menang. Umat Tuhan tetap menjadi pemenang. Umat Tuhan diberikan upah hidup kekal bersama dengan Yesus di surga. Nah, nasihat kepada jemaat, nasihat Yesus di dalam Wahyu 3 ayat 10 dikatakan, karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Jadi Yesus katakan, karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan aku. Ya, luar biasa, saudara-saudara. Ini orang-orang yang
menuruti firman, yang menantikan Tuhan, ya. Dan apa janjinya, ya? Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia. Tuhan janji, ya. Dia akan lindungi pada hari apa? Hari pencobaan. Dan ini jelas, ya, merujuk kepada masa kesusahan yang besar sebelum kedatangan Yesus di awan-awan, di mana masa ini adalah masa yang sangat sulit, masa penganiayaan bagi umat-umat yang kudus, orang-orang yang setia kepada Tuhan. Mereka akan mengalami satu pencobaan yang sangat besar, tapi Tuhan menjanjikan perlindungan, saudara-saudara. Ada banyak cara yang dipakai Tuhan untuk melindungi umatnya di masa kesusahan besar. Dan kalau umat-umat Tuhan ini percaya kepada Tuhan, bergantung kepada Tuhan, melatih diri sejak saat ini mengalami masa kesusahan, setan akan menimbulkan berbagai kesusahan kepada saudara-saudara, melalui berbagai cara di dunia ini yang saat ini saudara sedang alami. Dan saudara telah belajar untuk berlindung kepada Tuhan, ya, meminta pertolongan kepada Tuhan setiap saat, berdoa menyerahkan diri ketika saudara mengalami pencobaan, kesusahan, kesulitan, ya, berbagai pergumulan yang berat di dalam hidup. Saudara berserah diri kepada Tuhan, maka disitulah saudara sedang melatih iman saudara, melatih otot-otot iman saudara di dalam menghadapi satu masa yang sangat besar, masa penganiayaan, masa kesukaran bagi umat Tuhan. Itulah disebut kesusahan yang besar yang belum pernah terjadi sejak dunia ini ada. Tetapi disitulah perlindungan Tuhan akan ditujukan. Umat Tuhan adalah umat yang tidak pernah takut dan umat yang tidak khawatir. Mungkin saudara saat ini sedang mengalami, ya, saudara dan saya saat ini sedang mengalami satu masa pandemi dunia yang menakutkan bagi banyak orang. Tetapi umat Tuhan tidak akan takut. Umat Tuhan tidak akan khawatir. Kenapa? Karena ada Yesus yang melindungi. Ada kuasa Tuhan yang lebih besar dari kuasa dunia yang memaksa umat Tuhan saat ini. Kita belajar berlindung kepada Tuhan. Bukan bersandar pada alam, bukan bergantung pada ekonomi, bukan bergantung kepada kekuatan manusia, tetapi belajarlah bergantung kepada kekuatan Tuhan. Banyak cara Tuhan untuk melindungi umat-umat Tuhan. Percayalah kepada Tuhan sejak saat ini. Ya. Apa yang Tuhan minta dari umat Tuhan? Wahyu 14 ayat 12. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus. Ya. Ketekunan. Saudara tekun kepada Tuhan. Percaya pada janji. Ya. Kalau kita percaya, ya, maka Tuhan akan bertindak. Yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Bayangkan saudara-saudara, di akhir zaman, ini yang Tuhan katakan yang penting adalah orang-orang yang kudus. Kudus artinya tidak berbuat dosa. Ya. Orang yang mencintai Kristus. Tandanya mereka menuruti perintah Allah. Jadi penurutan pada perintah Allah itu yang penting yang Tuhan katakan. Dan iman kepada Yesus. Disinilah perlindungan Tuhan akan diberikan. Jadi inilah yang Tuhan katakan. Nasihat Tuhan selanjutnya, ya, di dalam Wahyu 3:11, aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Saudara-saudara, Tuhan nasihatkan saudara malam ini bahwa Dia akan datang segera. Apa yang ada padamu, kebenaran apa yang ada padamu saat ini, peganglah. Kalau engkau mengetahui kebenaran malam ini adalah satu kebenaran, pegang itu.
supaya tidak ada seorang pun yang mengambil mahkotamu. Jangan lepaskan apa yang sudah menjadi pegangan iman kita. Jangan undur dari kebenaran. Jangan lemah iman. Jangan putus asa. Jangan tinggalkan kebenaran ini. Jangan murtad supaya tidak kehilangan mahkota. Bertekunlah menantikan kedatangan Kristus. Tetap pegang kebenaran yang telah engkau terima. Inilah nasihat. Dan bagian terakhir, janji Yesus kepada jemaat. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku. Dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari sorga, dari Allahku, dan namaku yang baru. Kembali Kristus memakai istilah menang. Berarti harus bertahan dan menyelesaikan pertandingan kita sampai tuntas. Umat Tuhan yang menang adalah orang yang terus bertanding di dalam kehidupan, dalam kebenaran. Sampai selesai, bukan di tengah-tengah dan berhenti. Itu tidak menang. Menang artinya sampai finish. Sampai mengakhiri kehidupan. Sebelum selesai, kita tidak bisa dikatakan apa? Menang. Kita belum bisa menang. Jadi, Yesus katakan kepada jemaat Philadelphia ini, kepada saudara juga pekabaran ini, mereka yang berhasil menang akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku. Soko guru ini adalah tiang-tiang penyangga satu bangunan. Seperti di gambar yang sudah lihat. Dan dimaksud di sini pastilah ini adalah apa? Kiasan, saudara-saudara. Karena manusia nggak mungkin ya berubah menjadi tiang-tiang penyangga. Nah, kalau begitu, bait suci Allahku berarti gereja Tuhan. Dan soko guru berarti toko-toko gereja jemaat. Seperti di dalam Galatia pasal 2 ayat 9 dikatakan. Dan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, maka Yakobus, Kefas, dan Yohanes yang dipandang sebagai soko guru jemaat. Jadi itulah soko guru ya, pemimpin ya. Tiang-tiang dalam satu gereja atau pemimpin-pemimpin di dalam umat Tuhan. Luar biasa. Kita akan menjadi pemimpin, kita akan menjadi raja di sorga. Karena kita adalah anak raja. Kemudian dikatakan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Ya, jadi ini jelas berarti mereka yang selamanya akan berada di sana, mereka tidak akan pernah kehilangan posisi mereka. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru yang turun dari sorga dari Allahku, dan namaku yang baru. Saudara, Kristus katakan bahwa mereka sudah distempel, dicap sebagai milik Kristus. Siapapun, setan, iblis, Lucifer pun tidak akan dapat merebut mereka daripada Kristus. Amin, saudara-saudara. Amin. Saudara dan saya lah orang-orang yang rindu untuk mengasihi Kristus, mencintai kebenarannya, menuruti firman-Nya, dan rindu untuk hidup kudus di hadapan Tuhan, hidup benar, dan menang di dalam setiap pergumulan sampai akhir, maka tidak ada yang dapat merebut kita daripada Kristus. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Saudara dan saya punya telinga sebagai manusia. Dengarkan. Inilah yang Tuhan sedang katakan kepada saudara. Kabaran ini juga adalah pekabaran untuk saudara-saudara yang hidup sampai saat ini. Ya. Inilah janji Yesus kepada jemaat, akan memiliki karakter atau sifat-sifat ilahi. Akan memiliki sebuah tempat yang penting dan kekal di hadirat Tuhan. Saudara, kita telah belajar tentang jemaat
Philadelphia ini, ya, kita telah melihat bagaimana gambaran tentang Yesus yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud, memberikan kepada kita apa? Hidup kekal, kerajaan sorga, dan kualitas yang dimiliki jemaat ini, ya, meskipun kekuatannya tidak seberapa, namun ia menuruti firman Tuhan dan tidak menyangkal namanya, ya. Mereka bergantung kepada Tuhan, menuruti apa yang Tuhan katakan, bukan tradisi manusia. Mereka menghadapi pertentangan, bermasalah dengan jemaat iblis yang mengaku Kristen, pengikut Yesus, tapi mereka palsu. Ajaran mereka tidak bersandar pada kebenaran firman Tuhan. Itu namanya jemaat iblis. Jemaat mengaku pengikut Yesus, tapi tidak menuruti firman Tuhan. Ya. Dan umat-umat ini tetap menang. Ya. Mereka tidak banyak, tapi mereka menuruti akan firman Tuhan. Nasihat kepada jemaat ini, bertekunlah, menantikan kedatangan Tuhan. Saudara tetap tekun. Yesus segera akan datang. Dia sudah di ambang pintu. Tanda-tanda nubuatan kita sudah lihat. Dan Yesus akan datang di awan-awan. Ya. Tetap berpegang pada kebenaran yang saudara sudah terima, baik sebelumnya maupun malam ini, yang sesuai dengan firman Tuhan. Dan janji kepada jemaat akan memiliki karakter sifat-sifat ilahi. Tuhan akan hisopkan karakter Kristus itu melalui kuasa Roh Kudus, ya. Kita dikuduskan dan kita akan memiliki sebuah tempat yang penting dan kekal di hadirat Tuhan. Itulah kabar baik bagi saudara-saudara saat ini. Kiranya pekabaran dari jemaat Laodikia akan menguatkan iman kita saat ini. Saudara juga adalah jemaat Laodikia. Tuhan Yesus memberkati kita.